حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya, dua hadis yang telah kita ambil setorkan terlebih dahulu, yaitu hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan hadisnya Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang berkaitan tentang wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, dan yang di bawah tanggung jawabnya, karena ancamannya berat, sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan ancaman mengenai orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, yaitu dengan perkataan beliau, kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah suatu dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi kalau seseorang sudah menjadi kepala rumah tangga, dia punya anak, punya istri, ya siap tanggung jawab, siap memberikan nafkah, siap untuk mencari ma'isyah, bertanggung jawab terhadap apa yang barakallahu fiik di bawah tanggung jawabnya. Yang hafal dua-duanya disetorkan serentak, yang hafal satu nanti setelahnya. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, masih bab ini ada 3 hadis. Kemarin baru kita ambil 2, kita selesaikan 1 ini, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah, disimak baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Hadis yang mulia ini barakallahu fikum mengingatkan kepada kita semuanya tentang betapa besarnya keutamaan orang yang bersedekah, orang yang berinfak, hatta walaupun sedikit, antum berinfak, bersedekah, memberikan nafkah keluarganya, hatta walaupun sedikit, ternyata apa? Keutamanya besar. Keutamanya sangat besar. Beda halnya orang yang suka menahan harta, enggak mau sedekah, wala infak, wala zakat. Dia pengennya hanya mengumpulkan hartanya untuk memperkaya diri. Itu berbahaya. Nah, barakallahu fiik. Berbahaya, bahkan ancamannya apa ancamannya? Azab yang pedih. Orang kalau hanya mengumpulkan hartanya, emasnya, peraknya, kemudian tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka kata Allah Ta'ala apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayatnya apa, Ihsan? Ayatnya apa, Ihsan? Orang yang hanya mengumpulkan harta, emasnya, peraknya, kemudian tidak mau menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, enggak mau sedekah, wala zakat, wala
infak, lupa dengan zakat harta atau semisalnya. Intinya dia mengumpulkan harta untuk memperkaya diri. Ancamannya adabnya pedih. Ayatnya Naam walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mereka hanya mengumpulkan emas dan perak, yaknizun, jadi mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Paham ya? Naam, tidak dikeluarkan untuk zakat wala syai'. Intinya mengumpulkan untuk memperkaya diri. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mau menginfakkan, tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Wal iyadu billah. Karena harta itu barakallahu fiik, itu ada haknya. Hak harta adalah ketika sudah sampai nisabnya dan juga sudah mencapai haul, ada kewajiban zakat di sana, yaitu zakat mal. Jangan sampai lupa barakallahu fiik. Nah, karena kadang-kala orang padahal cuma berapa sih dari harta keseluruhan yang dia kumpulkan kemudian sudah mencapai nisabnya, yang dikeluarkan berapa sih? Cuma 2,5% saja. 2,5% saja. Itu kalau orang-orang kaya atau orang-orang yang punya uang tapi lupa dengan akhirat, itu merasa sangat berat untuk mengeluarkan 2,5% dari itu. Padahal itu barakallahu fiik dinisbahkan dengan harta yang sebanyak itu enggak ada nilainya, 2,5% saja. Nah, barakallahu fiik. Nah, ancamannya apa tadi? Adab yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih, wal iyadu billah. Naam. Kita baca hadisnya, terjemahannya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi", tidaklah ada suatu hari yang para hamba mereka berada di pagi hari. Paham ya? Dalam artian, nah barakallahu fik, posisinya dalam kesehariannya, illa malakan yang zilan, kecuali ada 2 malaikat yang turun. 2 malaikat yang turun mendoakan, tergantung dan keadaan hamba tadi itu. Kita lihat keadaannya. Fayaqulu ahaduhuma, kemudian salah satu kedua malaikat tersebut berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Khalafan itu ganti. Paham ya? Khalafan artinya apa? Ganti. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang-orang yang berinfak. Jadi orang berinfak itu sebenarnya hartanya enggak berkurang sebenarnya. Paham ya? Karena bagaimana demikian? Karena setiap satu kebaikan dilipat gandakan. Paham ya? Mungkin zahirnya berkurang tapi nampaknya enggak berkurang. Coba antum lihat orang yang setiap hari sedekah terus, enggak berkurang hartanya. Setiap hari sedekah, sedekah, infak, enggak berkurang hartanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lihat ini doanya, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah khalafa, ganti untuk munfiqa, orang-orang yang berinfak. Masya Allah. Jadi infak walaupun sedikit, barakallahu fiik, kalau didasari dengan rasa ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu besar nilainya. Nah, barakallahu fiik. Beda dengan halnya orang yang menginfakkan hartanya sangat banyak tapi karena riya, karena sum'ah, karena biar viral, biar terkenal. Sebelum infak diapakan dulu? Di selfie, di foto dulu, paham ya? Kemudian macam-macam. Akhirnya apa? Justru dia bersedekah bukan karena Allah tapi karena apa? Pujian manusia. Itu amalannya walaupun sebanyak apapun yang dia infakkan, di hadapan Allah Ta'ala nilainya kecil. Makanya ada ungkapan apa? Kam min amalin saghirin tukabbiru an-niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Betapa banyak ada amalan yang kecil tapi diperbesar, nilainya besar di hadapan Allah Ta'ala karena niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar tapi ternyata diperkecil, nilainya kecil di hadapan Allah Ta'ala karena apa? Niatnya. Oleh karena itu kalau niat, barakallahu fiik, upayakan benar-benar murni ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat doa yang berikutnya, yang orang tidak mau berinfak, tidak mau sedekah, tidak mau bantu saudaranya. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran. Talaf itu kehancuran. Paham ya? Nah, kesirnaan, kehilangan, mumsika, orang yang menahan hartanya. Jadi kalau orang yang menahan hartanya, gak mau infakkan,
nggak mau sedekahkan, nggak mau bayar zakatnya, barakallahu fiik, itu mah didoakan apa? Agar hilang hartanya. Allahumma musta'an. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fiik. Kadang cuma sepele, antum lewat di jalan raya, kemudian melihat orang yang sukanya berangkat jalan, itu lebih berhak antum kasih daripada orang yang ngamen. Paham ya? Orang ngamen besar badannya kekar gitu ya, bawa gitar ngamen atau bawa drum itu ya, itu nggak usah dikasih. Tapi orangnya berangkat di jalan, perempatan jalan itu malah jelas kerjanya itu. Kalau ngasih aja itu jelas kerjanya. Tapi ini, paham ya, pengemis, pengamen, yang nyanyi-nyanyi atau yang semisalnya, nggak usah dikasih. Kita harus milih, barakallahu fiik, di situ harus milih mana yang lebih membutuhkan dan mana yang lebih bermanfaat di situ. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Hadis yang mulia ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, bahwasannya ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 2 malaikat untuk senantiasa mendoakan hambanya. Tinggal tergantung hambanya itu bagaimana ketika berbuat. Faham ya? Ada yang mereka menahan hartanya, pelit, kikir, tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau zakat. Dia punya harta banyak hanya untuk memperkaya diri. Itu berbahaya sekali, barakallahu fiik. Itu sangat berbahaya sekali. Tapi ada juga yang mereka punya harta walaupun tidak banyak, pas-pasan, sederhana, tapi dia menginfakkan, mensedekahkan ala kadarnya, itu justru lebih baik. Dan doanya lihat ini, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti atau berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Masya Allah. Kalau nggak percaya bisa coba ini. Antum suka berinfak sedekah, insya Allah ada gantinya. Insya Allah, barakallahu fiik. Nah, hatta walaupun taruhlah sedekah kerupuk untuk lauk, paham ya? Barakallahu fiik. Misalkan ya, itu contohnya aja. Insya Allah akan diganti lebih besar lagi. Paham ya? Akan diganti yang lebih besar lagi. Harus yakin. Kalau orang nggak yakin nggak bisa. Sesuatu yang sudah jelas dalilnya harus yakin. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Memberikan berapa jaminan? 3 jaminan. Harus yakin kita. Kalau nggak yakin nggak bisa. Apa jaminannya? Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang mau minta kepadaku, aku beri, kata Allah Ta'ala. Bayangkan. Kurang apa lagi? Harus bangun di situ, berdoa. Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Nah, kurang apa lagi? Dijamin. Yang ketiga apa? Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni. Nah, 3 jaminan. Kapan itu, Amir? Kapan jaminan ini Allah berikan? Sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Makanya ketika bangun malam, jam 3 malam, setengah 4 itu masih ada kesempatan. Bangun, barakallahu fiik, wudu, kemudian sholat, berdoa, ya Allah, Allah maghfirli, misalkan. Allahumma yassir lana umurana, wa wasi' rizqana, wa barik fih. Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghifa wal afafa wal ghina, misalkan. Doa banyak, doa, barakallahu fiik. Paham ya? Disitulah letak apa? Jaminan-jaminan tadi itu. Sepertiga malam terakhir, bayangkan itu. Masya Allah. Itu harus yakin antum. Kalau nggak yakin ya nggak bisa. Tapi kalau antum yakin, rasakan kalau nggak percaya. Paham ya? Percaya nggak? Buktikan kalau nggak percaya. Nanti antum rasakan sendiri. Benar. Jaminannya 3. Minta diberi. Minta ampun diampuni. Barakallahu fiik, berdoa dikabulkan. Masya Allah, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fiikum. Ini hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau termasuk penghafal hadis yang nomor 1 atau paling banyak. Sampai-sampai dikumpulkan para ulama dalam suatu pantun atau puisi. Pantun atau puisi sudah menghafal atau sudah apa? Bismillah. Naam, ahsanta, barakallahu fi. Yang belum hafal dihafalkan ya. Yang belum hafal dihafalkan, kondisikan. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu sudah anak ulang-ulang kurang lebih berapa kali san? Kurang lebih berapa kali? Kurang lebih 1000 kali. Benar, kurang lebih. Paham ya? Jadi upayakan dikondisikan, dihafalkan itu ya. Itu di dalamnya berisikan
Nama-nama para sahabat yang paling banyak riwayatnya di antara namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, sahabiyun jalil. Naam. Hadisnya muttafaqun alaih, satu ini aja barakallahu fiik, dikondisikan, dihafalkan, setelah kamu dapat temuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah, alhamdulillah rabbil alamin.